warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang al-fa'il, maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang naibul fa'il. Kita sudah sebutkan di antara al-marfu'at minal asma, isim-isim yang marfu', di antaranya fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada, khabar, kemudian isim kana dengan khabar inna, kemudian tabi' lil marfu'. 7 macam al-marfu'at, isim-isim yang marfu'. Sekarang kita bahas isim marfu' yang kedua. Yang kemarin yang pertama tentang al-fa'il, sekarang tentang naibul fa'il, ya. Jadi mudah, aturannya sama dengan fa'il, naibul fa'il, ya. Naibul fa'ili, ya. Bahasa Arabnya artinya pengganti posisi fa'il. Pengganti posisi fa'il. Kenapa diganti? Karena posisi fa'il lagi tidak ada. Dia menggantikan posisi fa'il karena fa'il lagi tidak ada. Asalnya dia adalah objek. Jadi definisi daripada naibul fa'il, isim marfu yang datang setelah fi'il majhul, dan menunjukkan sebagai objek. Menunjukkan sebagai objek. Saya ulangi, isim marfu yang datang setelah fi'il majhul dan menunjukkan sebagai objek. Kalau fa'il kemarin isim marfu yang datang setelah fi'il ma'lum yang menunjukkan subjek. Sekarang ganti majhul objek. Ini contoh perubahan dari fa'il menjadi naibul fa'il, ya. Saya bagi 3, ada fi'il mabni lil ma'lum, fi'il ma'lum, ada fa'il pelaku, ada objek maf'ul bih. Objek bahasa Arabnya maf'ul bih, ya. Dirubah, maka maf'ul bih ini akan berubah menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il. Perhatikan ini di sini. Maf'ul bih ini akan berubah menjadi naibul fa'il. Ya, mansub menjadi marfu'. Baik. Kemudian fi'il mabni lil ma'lum dirubah menjadi fi'il majhul, ya. Baik, perhatikan contohnya. Daraba Aliyun al-kalba. Al-kalba artinya anjing. Al-kalba artinya apa? Anjing. Bejana, ya. Baik. Ali telah memukul anjing. Ali telah memukul anjing. Ini fi'il madhi ma'lum lil ma'lum, mabni lil ma'lum, kemudian ini fa'il, ini maf'ul bih objek, makanya dia mansub. Kalau kita ingin rubah menjadi naibul fa'il, maka dharabanya dirubah menjadi dhuriba, menjadi mabni lil majhul, ya, menjadi fi'il majhul. Dhuriba. Nah, al-kalba yang tadinya mansub, al-kalba berubah menjadi al-kalbu, jadi marfu'. Artinya telah dipukul anjing. Telah dipukul anjing, ya. Telah dipukul anjing. Baik. Perhatikan yang kedua, kasaratil bintu al-ina'a. Kita sudah bahas kemarin, kalau ternyata fa'ilnya muannats maka harus ditambah ta'nis. Kasarat al-bint memecahkan al-ina, bejana. Anak perempuan itu memecahkan bejana, al-ina. Nah, kalau kita ingin rubah jadi al-ina menjadi naibul fa'il, maka ininya dimajhulkan. Jadi kusira al-ina'u. Tadinya kasarat karena al-bint muannats, di sini taknya dihilangkan. Ta'nisnya dihilangkan. Kenapa? Karena al-ina muzakkar. Dihilangkan jadi kusira al-ina. Kusira al-ina'u. Ta'nisnya dihilangkan. Kenapa? Karena al-ina muzakkar. Jadi kusira al-ina'u.
Taib. Berikutnya, yarkabul waladu as-sayyarata. Anak itu sedang naik mobil. Anak itu sedang naik mobil. Mau dirubah jadi as-sayyarata jadi naibul fa'il. Ini tadinya maf'ul bih, objek, mansub, berubah jadi marfu as-sayyaratu. Tetapi ininya dirubah yarkabu jadi turkabu. Mobil dinaiki. Turkabu. Jadi tak taknis. Kenapa? Karena as-sayyaratu muannas. Turkabu. Yang terakhir, daraba Muhammadun al-hirrata. Al-hirrah artinya kucing, ya. Kucing. Ini mobil, ya. Daraba Muhammadun al-hirrata. Muhammad telah memukul kucing. Ketika mau dirubah menjadi kucing, al-hirrata menjadi naibu fa'il, maka duribat al-hirratu. Duribat al-hirratu. Duribat al-hirratu. Duribat al-hirratu. Taib. Taib, sekarang kita latihan, ya. Coba latihan. Rubahlah maf'ul bih dalam kurung objek menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il. Yang pertama, coba hari apa? Bapak penggaris. Mana penggaris kayu yang panjang? Tengah sini. Ya. Sekarang dirubah, ya. Qatafa Muhammadun az-zahrata. Az-zahrata artinya adalah mawar, ya. Qatafanya memetik. Qatafa memetik. Kemudian berikutnya, a'ta Aliyun abaka. Amarat Maryamu rajulan. Amarat memerintahkan.
Merintah. Kemudian yaktulul yuqatilu al-muslimuna al-kafirina. Yuqatil berperang ya. Berperang, perang. Kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir. Sa'alaka dhaifun. Dhaif meminta kepadamu, bertanya atau meminta. Dhaif itu artinya tamu. Sa'alaka dhaifun, diminta. Tamu meminta kepadamu. Sa'ala artinya meminta. Atau tanya, bisa juga, atau bertanya. Kemudian contohnya darabtuhum. 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 Aku telah memukul mereka. Darabani. Aku telah dipukul rijalun, atau aku dipukul oleh at-talibani. Darabani at-talibani. Ayo, siapa duluan? Iwan. Iwan. Ya, yang pertama perhatikan, qatafa Muhammadun az-zahrata, maka berubah menjadi kutifat az-zahratu. Perhatikan sini ya. Karena az-zahratu tadinya maf'ul bi menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il jadi marfu az-zahratu, berarti fi'ilnya ngikutin. Jadi pakai tak ta'nis di sini. Kutifat az-zahratu. Perhatikan kutifat zahratu. Baik, Abdul Masin. Rajul pakai alif lam enggak di situ?
Umirat Maryamu rajulan, amarat Maryamu rajulan. Di sini lihat tugas kita adalah merubah maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Maf'ul bihnya mansub jadi marfu'. Rajulan jadi rajulun. Nah, tinggal tugas kedua apa? Fa'ilnya dihilangkan, kemudian fi'ilnya dirubah jadi mabni lil majhul. Jadi umira rajulun. Umira rajulun. Ya. Lihat ya, jadi caranya lihat dulu maf'ul bihnya mana objeknya, terus dirubah menjadi marfu' di naibul fa'il, kemudian fa'ilnya dihapus, kemudian fi'ilnya menyesuaikan. Kalau dia muzakkar muzakkar, kalau muannas muannas. Di sini karena rajulun muzakkar maka taknisnya dihilangkan. Jadi umira rajulun. Alim aja li. Yuqatilul muslimuna al-kafirina. Kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir. Ingat kalau fi'il mudhari sebelumnya di fathah, sebelum terakhir di fathah, awal di dhammah. Sebelum terakhir di fathah, awalnya dhammah. Iya betul. Qafnya gede dikit qafnya. Yutatalu itu. Ingat kalau membuat fi'il mabni lil majhul atau fi'il majhul, kalau yang mudhari awalnya di dhammah, sebelum terakhir di fathah. Kalau madhi awalnya dhammah, sebelum terakhir di kasrah. Itu bedanya. Ya, perhatikan yuqatalul kafiruna. Al-kafirin situ adalah maf'ul bih, objek berubah menjadi naibul fa'il. Yuqatalul kafiruna. Baik Iwan, yang berikutnya sa'alaka dhaifun. Mana objeknya Iwan? Ka ya. Ka itu dhamir muttasil mansub, dirubah berarti ka-nya. Jadi apa? Dhaif apa situ? Fa'il. Dhaif dihapuskan. Ya, su'ilta, benar, su'ilta ya. Sa'alaka dhaifun, ya. Dhaifunnya dihapus. Jadi dhaif meminta kepadamu, jadi kamu diminta. Kamu diminta bahasa Arabnya su'ilta. Su'ilta. Abdul Muhsin. Darabtuhum. Aku telah memukul mereka. Bahasa Indonesianya apa kalau dia jadi majhul? Aku telah memukul mereka berarti? Nah, kalau jadi majhul jadi apa? Ya, sudah terus. Ya, benar. Jadi duribu, darabtum jadi duribu. Karena humnya dhamir dimasukkan dalam fi'il, jadi duribu. Ya, bukan duribahum. Ya. Mungkin orang mau tulis duribu dari jadi jangan tulis ya duribahum. Ini salah ya. Duribahum itu jadinya duribu. Ini salah. Ini salah. Ya. Su'ilta jangan tulis su'ilaka ya. Su'ila. Su'ila ya. Ka. Ya, karena ka ini kan mansub. Ka ini mansub. Nah, kalau dia mau jadi marfu, masuk ke sini jadi su'ilta.
Hum juga mansub di sini. Maka kalau mau jadi masuk ke dalam fi'il jadi duribu berubah. Ini semua salah. Baik, Ali darabani at-talibani. Darabani ya. Telah memukulku dua mahasiswa. Ini perkelahian pelajar nih. Darabani talibani. Ya, duribtu ya, duribtu. Jangan duriba nih, salah. Duribtu, duribani jadi duribtu. Di fokus biar di foto ya. Ini udah di fokus. Oke, yang berikutnya, tugas berikutnya. Terjemahkan ke bahasa Arab. Terjemahkan ke bahasa Arab. Yang pertama, satu, telah diwajibkan sholat. Jadi fiilnya dari kataba ya, kataba. Kataba itu bisa artinya menulis, bisa artinya mewajibkan. Tergantung konteks kataba. Yang kedua, telah diharamkan atasmu bangkai, bangkai atasmu, bangkai atasmu, atas kalian. Telah diwajibkan sholat atas kalian juga. Nah, bangkai bahasa Arabnya al-maitah. Al-maitatu. Haramkan dari harrama. Harrama artinya mengharamkan. Tapi cari di kamus boleh ya, di Al-Kamus kan bisa cari. Mengharamkan, mungkin keluar kali. Nomor 3, akan dibukakan jendela. Akan dibukakan jendela. Jendela dalam bahasa Arab an-nafidah. Jendela itu an-nafidhatu, itu namanya jendela. An-nafidhatu. Yang keempat, mereka laki-laki diperintah. Mereka laki-laki diperintah. Nomor 5, saya akan dipukul. Saya akan dipukul. Nomor 6, kami sekalian dilarang. Kami dilarang. Larang itu naha. Naha itu artinya dilarang. Naha. Naha. Melarang. Nomor 7,
Mereka akan diusir. Akan diusir. Diusir itu yukhraju. Yukhraju. Gini aja dulu deh. 6 aja. Ayo, Iwan, duluan, Wan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pakai furidha juga boleh ya. Kutiba juga boleh ya. Furidha. Ya. Furidhat as-salatu alaikum. Furidhat as-salatu alaikum, telah diwajibkan salat alaikum, atau kutibat as-salatu alaikum bisa juga ya. Taib. Abdul Muhsin yang kedua. Itu hurrimat, taknya pakai tak begitu kah? Ya, hurrimat al-maitatu alaikum. Benar, hurrimat al-maitatu alaikum. Saya haramkan bagi sekalian. Ali. Fil mudhari' fataha yaftahu. Ya. Betul, tuftahu an-nafidhatu. Baik, Iwan, mereka diperintah. Mereka laki-laki diperintah. Umiru ar-rijal. Benar atau salah tuh? Umiru aja udah cukup. Umiru rijal keliru. Harusnya mufrad. Umira ar-rijalu. Kalau tulis umiru ar-rijalu salah. Secara tulisan salah. Yang benar umiru udah cukup. Baik, Abdul Muhsin, saya akan dipukul. Mukul daraba yadribu. Aku akan dipukul. Daraba yadribu. Ya benar, sa'udrobu, benar, aku akan dipukul. Saya akan pakai sa boleh. Sa'udrobu, asalnya udrobu, aku akan dipukul.
aku akan dipukul. Nomor 6. Susah ini. Itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi asalnya nahaya. Asalnya nahaya. Jadi nahaitu, nahaina. Ya. Kalau di anunya gimana? Dirubah jadi majhul, dhamma sebelum terakhir di kasrah. Jadi apa? Nuhina, ya udah, nuhina. Alhamdulillah ya. Itu tadi soal-soal sudah dikerjakan. Ada aturan baru. Jika fi'il ma'lum memiliki dua objek maf'ul bih, maka objek yang pertama atau maf'ul bih yang pertama, bihi yang pertama jadi naibul fa'il. Jadi naibul fa'il. Jadi naibul fa'il naibul fa'il. Naibul fa'il apa? Mansub atau marfu' majrur? Naibul fa'il apa? Marfu'. Kemudian objek maf'ul yang kedua, objek atau maf'ul bih yang kedua jadi maf'ul bih pertama. Jadi maf'ul bihi nomor 1 ya. Maf'ul bih pertama. Jadinya mansub. Contoh ya. A'ta Muhammadun al-faqira sauban. Perhatikan sini. A'ta, ini a'ta artinya memberikan. Telah memberikan. Muhammad fa'il. Muhammad telah memberikan al-faqira, al-faqira. Al-faqir maf'ul bi 1. Maf'ul bih 1. Sauban maf'ul bih 2. Ya, a'ta Muhammadun al-faqira sauban. Muhammad telah memberi al-faqir, apa yang dia kasih? Sauban. Kita ngerti aja. Muhammad telah memberi kepada si fakir baju. Jadi si fakir yang menerima baju maf'ul bih 1. Bajunya maf'ul bih 2. Nah, kalau kita rubah menjadi naibul fa'il, jadinya bagaimana? U'tiya, jadinya u'tiya al-faqiru sauban. Al-faqiru sauban. Perhatikan di sini,
Maf'ul bi 1 berubah menjadi naibul fa'il. Ini naibul fa'il. Maf'ul bih 2 berubah menjadi maf'ul bih 1, MB1. Fa'il hilang. U'tiyal faqiru thawban. Ya, kadang 3 maf'ul bihnya, ya sudah berarti yang pertama jadi naibul fa'il, yang kedua jadi 1, yang ketiga jadi 2. Coba tugas lagi ya. Masih ada waktu. Jen, balik Jen, hapus. Ya semuanya. Contoh ya, rubahlah. Ke naibul fa'il. Contoh a'ta al-muallimu at-talibah at-talibata jaizatan. Al-muallim artinya ini memberi. Muallim artinya guru. Talibah mahasiswi. Jaizah hadiah. Coba Iwan maju Iwan, bisa nggak? Ya, u'tiyat at-talibatu jaizatan ya. U'tiyat ya. Perhatikan u'tiyat at-talibatu jaizatan ya. Ini perlu, ini muallim dihapus. Kemudian u'tiyat jadi u'tiyat tambah tak ta'anis. Kenapa? Karena ini naibul fa'il muannas. Jaizatan tetap jadi maf'ul bih 1. Ini maf'ul bih 2. Ini maf'ul bih 1. Maf'ul bih 1 menjadi naibul fa'il. Baik, ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada
kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan lagi materi berikutnya InsyaAllah. Semoga para pemirsa tetap semangat belajar ya. Karena InsyaAllah sekarang sudah mulai mikir ya, hafalan nggak terlalu banyak, sekarang mulai mikir, dan disinilah lezatnya ilmu nahwu ya, di mana kita disuruh berpikir untuk membuat merangkai kata-kata. Dan kalau kita paham hal tersebut, kita akan indah membaca Al-Quran. Karena setiap kita baca Al-Quran, kita tahu, oh ini fa'il, oh ini naibul fa'il, oh ini fi'il, ini fi'il mabnil ma'lum, ini fi'il mabnil majhul, oh ini nanti insyaAllah. Dan itu membuat kita lezat dalam membaca Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Demikian saja, semoga para pemirsa tetap semangat ya. Biasa yang mengaji terus tidak banyak ya. Saya masih ingat cerita yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak tentang Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin belajar sama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, belajar tentang qawaid, kalau nggak salah qawaid Ibnu Rajab, yang hadir banyak. Terus lama berkurang, tinggal Syekh Utsaimin sendiri akhirnya muridnya. Tinggal Syekh Utsaimin sendiri akhirnya. Terus pas dia selesai setelah entah berapa lama selesai, akhirnya dikasih hadiah buah jeruk kalau nggak salah, atau buah apalah yang zaman tersebut jarang ada di Arab Saudi zaman dahulu ya. Terus akhirnya dikasih hadiah tersebut, maka Syekh bagi-bagikan ke keluarganya ya. Tapi intinya kalau bisa berhasil alhamdulillah ya. Jadi ya bersabar ya. Saya tidak peduli yang terakhir satu orang, mudah-mudahan enggak satu, mudah-mudahan 1000 ya. Tapi semakin banyak yang gugur ya, saya berharap pemirsa yang masih ikut bertahan terus ya, bertahan terus, karena saya katakan kalau tidak saat ini belajar bahasa Arab, mau kapan lagi ya? Mau kapan lagi, mau lockdown ya? Kalau kita udah kerja, udah nggak lockdown, sudah tambah pusing lagi. Mau bahasa Arab sudah nggak bakalan kita pelajari. Jadi bersabar, nanti bulan Ramadan pun akan kita lanjutkan, mudah-mudahan setelah tarawih sekitar jam 8:30 atau jam 9 kita belajar bahasa Arab insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.